Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah manajemen strategik bersama dengan dosen kita Pak Jalari. Ya. Oke, di pertemuan pertama manajemen strategik, silakan. Oke, ini kita akan membahas tentang gambaran umum manajemen strategi atau di sini adalah memahami pengertian dulu apa yang dimaksud dengan manajemen strategi, yaitu seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan performa perusahaan dalam jangka panjang. Jadi ini menurut Whelan dan Hang. Jadi manajemen strategi itu adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial ya. Berarti beberapa alternatif begitu ya. Jadi ada perangkat banyak ya tentang keputusan dan tindakan manajerial yang akan menentukan performa perusahaan dalam jangka panjang. Long term oriented. Berarti kita bicara strategi jangka panjang, katakanlah gitu. Manajemen untuk bagaimana sebuah perusahaan sampai ke jangka panjang. Karena di sana ada perangkat-perangkat untuk keputusan ini bagaimana. Keputusan tindakan seperti apa gitu seperti itu gampangnya. Jadi nanti ada perbedaan di situ. Kalau ada orientasinya long term oriented, ada yang short term oriented. Short term oriented itu perbedaannya di situlah taktik, ya kan. Kita bicara membedakan antara yaitu strategi dengan taktiknya itu. Jadi kalau manajemen strategi berarti ini jangka panjang. Jangka panjang. Kalau taktik adalah jangka pendek. Jangka pendek. Gitu. Bisa saya contohkan. Contohkan seperti apa? Contohnya umpama saja orang mau masuk ke perguruan tinggi. Itu biasanya untuk mensiasati dia bisa masuk ke situ kan ikut namanya bimbingan belajar. Itu kan kursus hanya beberapa. Itu namanya mensiasati, lebih kepada taktik. Tapi kalau umpama saja orang ingin mempersiapkan dengan secara komprehensif, yaitu dengan dia ikut umpama saja bahasa Inggris yang menjadi momok itu ya. Dia ikut mulai dari elementary, terus ada lagi intermediate, terus 3 bulan berikutnya adalah advance itu. Akhirnya menguasai bahasa Inggris itu saya katakan itulah strategi gitu. Jadi strategi itu lebih panjang ya. Lebih panjang karena gitu. Juga ada kursus bahasa Inggris yang jangka pendek juga ada, bimbel bahasa Inggris juga ada. Jadi masalah durasi ya sebetulnya. Apakah kita jangka panjang atau berarti itu adalah manajemen strategi, jadi mengelola dalam jangka panjang perusahaan kita tuh mau dibikin seperti strategi kita apa. Betul. Kemudian terus berikutnya lagi di sini adalah ada tahap perkembangan perencanaan strategis, yaitu ada perencanaan keuangan dasar, ada perencanaan berbasis peramalan, ada perencanaan strategi, perencanaan berorientasi keluar, ada manajemen strategi dan sebagainya itu ya. Jadi ini tahap-tahap perkembangannya ya. Perencanaan strategi itu dulu dari perencanaan keuangan dasar dan sebagainya sampai muncullah istilah manajemen strategi gitu. Iya betul. Gitu. Oke, untuk berikutnya adalah ini manfaat manajemen strategi. Pasti ada sesuatu manfaat, yaitu visi strategi yang lebih jelas. Jadi kalau ada visi itu dari visi itu adalah bisa dijabarkan atau bisa diurai dengan strategi yang lebih jelas gitu. Terus yang kedua adalah fokus yang lebih tajam atas faktor yang penting secara strategis ini ya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman mengenai perubahan lingkungan yang sangat cepat. Jadi perubahannya itu kan sangat cepat sekarang itu ya. Mic-nya ini maaf ini hilang suaranya. Kadang-kadang nggak sadar saya. Ya, jadi perubahan lingkungan itu sangat cepat. Jadi dulu orang bisnis toko lontong, tapi sekarang kok tiba-tiba sepi. Karena apa? Kompetitor sudah banyak, pendatang baru banyak, ya kan? Terus pemain baru banyak gitu. Itu namanya kan perubahan dalam suatu situasi bisnis. Pasti ada perubahan-perubahan. Nah, untuk manfaat manajemen strategi berarti kita bisa paham lebih jelas tentang visinya ya? Atau bagaimana? Iya, nanti ada materi khusus tentang visi misi gitu ya. Jadi manfaat manajemen strategi itu dari visi kita jabarkan lebih jelas gitu ya. Kita lebih jelas lagi. Jadi gitu. Kenapa penting untuk memahami manajemen strategi? Karena dari visi kita memberi turunan untuk memperjelas strateginya bagaimana agar visi ini tercapai. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Kemudian manfaat yang kedua biar kita bisa lebih fokus tajam terhadap faktor-faktor penting dalam strategis jangka panjangnya. Betul. Dan manfaat kita mempelajari manajemen strategi juga berikutnya adalah kita harus paham bahwa lingkungan ini selalu berubah. Strategi kita juga harus fleksibel, dinamis, nggak bisa monoton gitu. Bisa boleh monoton. Kira-kira seperti itu ya. Itu manfaat kita mempelajari manajemen strategi. Kemudian. Berikutnya adalah 3 kunci pertanyaan dalam strategi. Di mana posisi perusahaan sekarang?
Ya kan, mungkin kalau di antara para mahasiswa sudah punya usaha, gimana kondisinya? Apa stagnan atau mungkin baru muncul dan sebagainya? Jadi kalau kita mau menentukan strategi kita apa, ini ada kunci pertanyaan strategis ya. Iya. Kita harus bisa menjawab itu ya. Misalnya ada perusahaan nih, kita menjawab di mana posisi perusahaan sekarang. Kita harus bisa menjawab itu ya. Iya. Posisi, misalkan posisi di mana? Misalkan posisi sebagai apa atau di mana? Apa sebagai pendatang baru gitu ya. Apakah sudah break even point atau mungkin sudah profit oriented, sudah profit gitu ya kan. Jadi melihat dari posisi berbagai macam posisi. Misalnya posisi dari keuangannya bagaimana, posisi dari pesaingnya bagaimana, adakah banyak perusahaan yang itu kita harus melihat posisi perusahaan kita berada di mana ya. Iya gitu. Kemudian yang kedua, jika tidak terdapat perubahan, di mana posisi perusahaan dalam 1, 2, 5 atau 10 tahun ke depan? Dan apakah jawaban tersebut dapat diterima? Contohnya gimana? Wah, di sini saya berikan suatu contoh ya. Kalau tidak ada perubahan kok tidak mampu bersaing dengan kompetitor lain. Ya, terus 5 tahun berikutnya kok yang paksa pasar dikuasai ini, nggak ada pengembangan. Berarti kan itu statis itu. Apakah jawaban itu bisa diterima sekarang kan seperti itu? Nah itu kan. Jadi kita melihat perusahaan kita itu dalam waktu 1 tahun ini bagaimana, 2 tahun ini bagaimana, 3 tahun ini bagaimana, apakah ada perkembangan atau enggak ada perkembangan, untuk kita akan menentukan strategi apa, seperti itu. Jadi ada setiap tahun, setiap tahapan itu kan ada progress report gitu ya kan, jadi untuk mengetahui dari laporan perkembangan perusahaan itu. Jadi kalau kita akan membuat sebuah strategi ya, kan manajemen strategi, kita harus lihat dulu saat ini tuh perusahaan kita ada di mana, dengan cara tips-tips ini 3 kunci. Perusahaan kita tuh berada di mana sih terhadap pesaing-pesaing yang lain, apakah dari segi keuangannya bagaimana, dari segi profitnya bagaimana, banyak faktor ya pasti harus dilihat. Tapi kalau kita menentukan strategi, kita harus tahu dulu diri kita ini siapa, diri kita ini bagaimana. Yang kedua juga dalam waktu 3 tahun ke belakang gimana, dalam waktu 2 tahun ke belakang. Jadi kita harus melihat itu untuk menentukan strategi apa yang akan kita ambil. Kira-kira seperti itu ya. Grafiknya itu naik atau mungkin suatu saat turun atau naik lagi. Nah, gitu indikator kan. Apa saja nanti dibahas ya. Karena kalau kita cuma bilang posisi di mana lah, posisi apa ini, apanya yang dihitung ya kan pasti kalau saya sebagai mahasiswa yang belum tahu tentang apa-apa pasti posisi, cara menilai posisi bagaimana nanti dibahas ya. Betul. Berarti nanti tetap tenang, nanti intinya kita tahu dulu gambaran besarnya bahwa akan dibahas juga tentang cara melihat posisi perusahaan kita di mana untuk bisa menentukan strategi. Kan langkah pertamanya itu kan Pak ya. Oke, kemudian. Yang nomor 3 adalah jika jawaban tidak dapat diterima, apa tindakan secara spesifik yang harus diambil oleh manajemen, dan apa risiko dan hasil terkait. Betul. Kita posisi kita di sini padahal kita pengennya untung lebih banyak, posisi kita sekarang untungnya cuman segini, misalkan cuman $1 miliar US dollar, padahal kita tujuan kita tadi pengennya untungnya $5 juta katakanlah. Otomatis kan kita harus ngambil strategi dong untuk mencapai tujuan yang lebih banyak gitu. Betul. Tapi tentukan dulu saat ini kamu ada di mana, perusahaan kamu ada di mana. Satu contoh begini, ada perusahaan jamu ya. Katakan jamu air mancur. Dulu waktu saya masih SMP itu adalah mungkin mic-nya bisa itu adalah promosinya lewat layar tancap gitu. Orang pasti, tapi sekarang itu strategi itu dilakukan sudah nggak bisa jalan lagi, nggak bisa zamannya lagi kayak gitu itu. Makanya harus perusahaan jamu kan harus memutar otak itu bagaimana untuk melakukan strategi supaya tepat sasaran gitu kan. Di level strategi pemasarannya ya, nanti akan bahas juga ya strategi dan taktik itu bedanya Pak. Kemudian terus berikutnya adalah di sini ada komposisi manajemen strategi, yaitu ada scanning lingkungan gitu ya. Terus ada memformulasikan strategi, ada mengimplementasikan strategi dan evaluasi dan pengendalian. Jadi ini dilakukan ketika pertama kita tadi melihat positioning ya perusahaan, kemudian kita scanning lingkungan. Berarti lanjutannya ya. Iya betul ya. Kita scanning lingkungan itu seperti apa sih? Kita berada di lingkungan seperti apa gitu ya? Iya gitu. Kemudian baru kita memformulasikan strategi. Iya betul. Terus setelah diformulasi pasti dong implementasi dan apakah kemudian dievaluasi. Jadi pertama controlling gitu ya. Kalau kita lihat empat fungsi dalam manajemen itu kan ada
ada planning, ya, ada organizing, ada actuating, dan yang terakhir adalah ada controlling gitu ya kan. Sama, hampir persis. Makanya manajemen strategi ini memang ilmu dasarnya harus manajemen, pengantar manajemen harus kuat dulu. Nanti baru masuk kepada implementasinya gitu. Kemudian berikutnya ini ada lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Ya. Ini lingkungan sosial, ini adalah terdiri dari kekuatan-kekuatan umum di lingkungan. Nah, ini. Terus lingkungan tugas industri ada terdiri dari satu kelompok dalam lingkungan secara langsung mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan. Terus yang kedua adalah sering disebut industri gitu kan. Jadi ini adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan itu dibagi ada lingkungan sosial dan ada lingkungan tugas atau lingkungan industri ya? Iya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya? Iya, sebenarnya banyak variabelnya. Cuman dalam manajemen strategi ini memang saya singkat aja gitu ya kan. Kan pasti ada juga lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan betul gitu ya. Terus ada lagi makanya public relation atau humas kalau di perusahaan itu adalah menganalisis dan melakukan suatu interaksi kepada lingkungan untuk eksistensinya perusahaan tersebut gitu kan. Nanti kita akan lihat ini baru gambaran umum, makanya saya belum sampai kepada spesifik saya menjelaskan dalam manajemen strategi. Kemudian berikutnya adalah ini yang terakhir adalah faktor internal, ada struktur. Cara sebuah perusahaan diorganisasikan dalam bentuk komunikasi, kewenangan dan alur kerja. Jadi ini ada faktor-faktor internal ya. Ada struktur, budaya internal mungkin ada sumber daya. Nah, yang dimaksud struktur adalah cara sebuah perusahaan diorganisasikan dalam bentuk komunikasi. Jadi ada suatu komunikasi, bagaimana komunikasi horizontal, terus ada komunikasi vertikal. Itu memang harus dibedakan gitu. Itu yang istilahnya adalah struktur ya. Terus yang selanjutnya tentang kewenangan dan alur kerja, makanya dibagi dalam hal ini adalah job description gitu ya, supaya tidak tumpang tindih antara job satu dengan yang lain ini. Terus yang selanjutnya adalah budaya atau yang disebut culture, yaitu seperangkat kepercayaan, harapan, nilai-nilai yang dipelajari dan dibagi oleh para anggota organisasi dan diturunkan dari suatu generasi karyawan ke generasi lain. Jadi yang namanya karyawan itu sudah masuk usia pensiun. Lah ini kan keahlian, skill, warisan budaya kerja ini bisa diwarisi oleh generasi bawahnya lagi gitu ya kan. Ini budaya. Yang namanya budaya kerja ini bisa berpengaruh kepada produktivitas suatu perusahaan. Suatu contoh. Kalau di Eropa kalau orang Eropa itu janjian kepada pelanggan jam 9, dia setengah 9 sudah ada di situ. Gitu. Jam setengah 9 itu. Karena dia kalau lewat dari jam 9, dia akan ditinggalkan oleh oleh pelanggannya. Dia sudah tidak dianggap komit dan sebagainya gitu ya. Ini namanya salah satu budaya. Nah, itu untuk menjaga budaya memang sangat sulit ya. Artinya gini, dalam perusahaan itu kadang seperti itu ya, terjadi karyawan yang sampai naik dewe gitu juga. Makanya kita harus mempelajari itu untuk menentukan strategi. Kemudian berikutnya adalah tentang sumber daya. Nah, ini adalah sebuah aset, kompetensi, proses, keahlian atau pengetahuan yang dikendalikan oleh perusahaan. Dan ini sumber daya itu kan macam-macam. Ada sumber daya alam, ada sumber daya ini termasuk faktor internal ya. Kalau misalkan sumber daya alam itu juga termasuk faktor internal. Yang diakses oleh perusahaan tersebut gitu. Tapi ada sumber daya yang faktor eksternal berarti. Eksternal ada gitu ya kan. Karena ada juga budaya yang itu adalah faktor eksternal juga ada ya. Betul ya. Kemudian terus ada lagi kompetensi gitu ya kan. Karena apa? Kita lihat seperti sumber daya manusia itu kan ada ditentukan dua, yaitu kompetensi dan karakter gitu ya kan. Kompetensi dari SDM itu apa? Di antara adalah intelektual akademik, ada skill, ada leadership gitu ya, ada itu faktor human relation sumber gitu. Daya manusia yang faktor internal yang mempengaruhi terhadap pemilihan strategi nantinya. Betul gitu. Kemudian terus ada proses ya kan. Proses. Jadi kalau kita lihat
dalam suatu skema gitu ya, namanya perusahaan itu kan ada input, proses, ada output gitu ya kan. Jadi ini adalah input dimasukkan proses. Kalau prosesnya itu bagus, insya Allah akan mendapatkan output yang baik. Gitu, lah strategi berada di mana? Posisi dari misalkan tadi ada input, ada proses, ada output. Nah strategi pada prosesnya ini, penekannya pada proses gitu kan. Jadi proses itu adalah strateginya. Untuk input itu. Nah, nanti kita akan lihat gitu ya kan, baik atau tidak gitu kan gitu. Makanya kalau nggak bagus berarti di mana letak salahnya dalam proses ini kan gitu. Betul. Kemudian ini adalah faktor internal ya. Ini saya maaf gambaran umum gitu, saya singkat sekali gitu. Sebenarnya panjang karena saya tahu bahwa kita siaran begini ini kan dibatasi oleh waktu kan gitu. Enggak, sebenarnya ada sesi berikut tetap ada karena nah, tenang untuk mahasiswa silahkan tanyakan karena nanti kita akan menjawab pertanyaan mahasiswa ketika ada pertanyaan, karena mungkin di pertemuan pertama masih bingung ya tentang ini apa soalnya apa. Nggak apa-apa, tanyakan aja, nanti ada grup WA untuk tanya jawab dan grup Google Classroom itu untuk ketika ada mini quiz atau ada soal-soal, dan itu dikelola semuanya ada dari dosen dan ada dari kampus kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu di pertemuan pertama. Nanti akan kita lanjutkan di minggu 2 pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.